ketika saya berjualan dan kondisi berjualannya ramai sekali, sehingga pernah lalai meninggalkan salah satu sholat 5 fardu, apa yang harus dilakukan? Mohon nasihatnya. Ya, antum harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apakah sholat itu perlu diqadha? Memang ada khilaf di antara para ulama. Apakah sholat yang ditinggalkan dengan sengaja bisa diqadha atau tidak? Jumhur ulama berpendapat diqadha. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla kalau memang harus diganti-ganti sholatnya, tapi ketahuilah, sholat yang dilakukan di luar waktu itu tanpa ada alasan, seperti yang Allah katakan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka bertobatlah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak sholat sunnah, semoga Allah mengampuni dosanya. Karena meninggalkan sholat ini dosa besar, ya. Afwan Ustaz, bagaimana cara kita sebagai orang tua menjaga anak-anak yang tumbuh di zaman sekarang ini? Karena sering ada rasa ketakutan akan masa depan anak-anak nantinya. Wallahi say, kita semua khawatir jemaah. Rasa takut inilah yang seharusnya membuat kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Ibrahim dulu, di zaman dulu, doa beliau ketika belum punya anak apa? Siapa yang tahu doanya Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas salihin. Masya Allah. Antum belum punya anak kan? Nah, mana kasih dia menuntut ilmu sejati. Baik. Setelah punya anak apa doanya? Nah, anak-anakku yang selalu mendirikan sholat. Bahasa Indonesianya nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Yang bahasa Arabnya, yang di Qurannya. Nah, ya depannya itu. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dzurriyyati. Baik. Ada yang sebelum itu yang lebih penting daripada sholat. Doanya Nabi Ibrahim lebih penting daripada sholat. Kita hampir nggak pernah. Nah, itu bukan doanya Nabi Ibrahim, tapi nggak apa, kita kasih hadiah. Nah, Rabbana bukan buat anaknya, nggak apa-apa, nak kasih hadiah antum, apa. Tapi hadiahnya buat muslim, antum kasih istri antum. Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Bahasa Indonesianya ya, nggak apa-apa, kita kasih hadiah. Kita kasih hadiah, fadhal. Baik, Aisyah mah. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu jamaah apa? Hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala, jamaah. Tauhid. Dan kalau aku baca, memang ini lebih dulu daripada sholat. Sama di lembar yang sama, doa Rabbi ij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Sebelum itu doanya Nabi Ibrahim diselamatkan anaknya dari kesyirikan. Takut Nabi Ibrahim, siapa? Kalau di zaman dulu aja takut Nabi Ibrahim, gimana dengan kita? Maka buat orang tua yang takut dengan masa depan anaknya, titipkan anaknya sama Allah SWT. Sering-sering titipkan sama Allah. Karena anak ini kita rawat di rumah, kita didik di rumah, kita nggak tahu ketika dia keluar ketemu dengan siapa dia di sana. Ketika dia pegang handphone, siapa yang dia tonton, siapa yang dia ikutin. Maka tolong orang tua banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kayaknya pertanyaan terakhir jamaah. Masya Allah. Maaf Ustaz, jika pertanyaan ini panjang, tapi mohon bantuan Ustaz agar pertanyaan ini bisa dijawab karena cukup pelik. Anak ikhwan punya teman ikhwan yang melihat gelagat aneh dari bapaknya akhir-akhir ini chattingan dengan sekretarisnya, di mana bapaknya juga dikenal taat agama dan punya jabatan di kantor. Karena curiga
teman ana mengecek chat WA bapaknya dengan sekretarisnya. Teman ana sebenarnya juga takut apakah perbuatan itu termasuk tajassus atau tidak, tetapi tetap ingin melakukannya karena menurutnya ada maslahat di sana, dan menemukan ada percakapan yang tidak sepantasnya. Teman ana merasa bapaknya berkhianat kepada ibunya. Karena karakter bapaknya yang dibilang susah untuk berdialog, teman ana memutuskan untuk bertabayun dulu dengan sekretarisnya. Dari tabayun tersebut, sekretarisnya ternyata masih muda dan mengaku merasa risih dengan chat bapak teman ana, tapi bingung bagaimana merespon karena posisinya yang masih baru, sementara bapaknya memiliki jabatan yang dibilang tinggi di kantor. Maka dari itulah sekretarisnya juga merespon hal yang tidak sepatutnya dilakukan juga. Sekretarisnya tidak berniat lebih dari bekerja secara profesional dan ingin hal itu berhenti. Yang bikin heran, bapaknya dia selalu ingatkan zikir pagi petang dengan bahasa yang halus, hal yang tidak apa ini, ana dan teman yang tidak teman ana dan adik perempuannya dapatkan di rumah. Oh, maksudnya dia mengingatkan sekretarisnya zikir pagi dan petang. Masya Allah, keren jamaah ini, Masya Allah ini. Anaknya nggak pernah diingetin gitu kan, anaknya nggak pernah diingetin, tapi sekretarisnya diingetin. Masya Allah. Teman ana menunggu inisiatif dari bapaknya untuk meminta maaf. Jika tidak ada inisiatif, apa yang seharusnya teman ana lakukan sebagai anak? Bagaimana menyampaikan agar bapaknya berubah dan menghentikan sikap tidak pantas ini terhadap sekretarisnya? Dan apakah ada pesan untuk bapaknya yang mungkin sedang futur? Sebelumnya teman ana juga berpesan ke sekretaris, jika bapaknya menanyakan hal tabayun ini ke dia, tolong bilang untuk bertanya saja ke teman ana langsung sebagai anaknya. Kebetulan bapaknya tahu kalau teman anak-anak tabayun dengan sekretarisnya. Yang pertama, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita itu kadangkala merasa orang lain berbuat dosa, padahal kita juga sedang berbuat dosa. Tajassus, buka handphonenya orang, ya, itu nggak boleh. Kita itu boleh mengingkari kemungkaran yang memang kita lihat, atau kita mendengar, umpamanya di sebuah rumah kita berpikir kayaknya ini ada masalah di rumah ini, tapi kita nggak ngelihat. Nggak boleh kita naik pagar untuk memastikan, ya, nggak boleh. Tapi ketika antum memang sudah nggak nyaman dengan kondisi tersebut, memang seharusnya ngomong sama bapak langsung. Memberikan nasihat ke bapak tidak harus berbicara tentang kasus itu, jemaah. Karena kasus ini hanya asap, tapi ada api yang perlu dimatikan. Jadi jangan sibuk dengan asapnya. Masalahnya apa? Masalahnya di iman tadi yang lemah. Maka ajak bapaknya umpamanya untuk ngaji, kalau bapaknya paham agama, ya. Bapak, kita ingin ba'dal maghrib ngaji sama bapak. Bapak bacakan tafsirnya buat kami. Kemudian ajak bapaknya, bapak kita kayaknya udah lama nggak ziarah kubur ke tempatnya kakek. Yuk bapak. Jadi diajak bapak ini untuk memperbaiki keimanannya. Jadi antum jangan fokus bapak ini khianat sama ibu. Enggak, dosanya bapak itu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tahu dalam agama kita, jemaah, ketika terjadi perzinaan, anak zina itu tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Kita kan sudah berpikir harus tanggung jawab, nggak bisa tanggung jawab dia. Anak itu dinasabkan kepada siapa? Ibunya, karena dia di luar nikah. Pembahasan di masyarakat, enggak, ini harus bertanggung jawab. Salah. Yang harus dilakukan adalah bertobat. Bertobat kepada Allah. Walaupun dia menikahi itu perempuan yang dizinain dan hamil, menurut jumhur ulama tetap nggak bisa dinasabkan kepada bapak biologisnya.
Maka nasihat ana tadi, hendaklah anak ini bertobat kepada Allah karena dia tajassus terhadap bapaknya. Kemudian yang kedua, mengingat dosa bapaknya bukan berkhianat kepada ibunya, tapi dosa dia kepada Allah Azza wa Jal. Jadi kalau berkhianat kepada ibunya, seakan-akan kalau ibunya sudah meninggal dunia, perbuatan bapaknya boleh. Tetap yang namanya ngomong nggak benar dengan yang bukan mahramnya, tetap itu hal terlarang gitu loh jamaah. Kemudian dikuatkan bapaknya juga keimanannya. Kadang-kala orang itu jamaah ada fase dia ingin menikah lagi, tapi dia nggak berani. Akhirnya naudzubillah dia memilih untuk berzina. Nggak ada loh alasan orang berzina jamaah, nggak ada. Sedangkan Allah sudah membolehkan. Maka tolong kuatkan iman bapaknya. Kemudian ketika bapaknya memang berpikir untuk menikah lagi, ya sampaikan kalau bapak memang mampu berlaku adil, ya fadhol, tapi tidak dengan cara yang tidak diperbolehkan dalam agama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebih mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika